Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa wa ahsahum adada. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Alhamdulillahi azza rabbuna sultana wa majda wa ta'ala 'azamatan wa hilma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Malaka faqahhar wa ta'adzana biziyadati liman syakar wa tawa'ada bil adabi ala man jahada wa kafar. Tafarrada fil khalqi wa tadbir wa kulla syai'in 'indahu muqaddar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahibul wajhil anwar wal jabinil azhar wa tahirul madhar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattakhidhis syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Pertama dan utama adalah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan takdir dan izin Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dapat melaksanakan kewajiban duniawi kita, intisyar fil ardi, untuk mencari fadilah Allah Subhanahu wa taala di tengah kesibukan duniawi kita. Kita tidak melupakan tugas ukhrawi kita, melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan, inayah hidayahnya kepada kita semua. Kita jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, sukses dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat kelak. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi umat beliau yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah dan juga wajib-wajib yang telah digariskan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan di hari kiamat kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan untuk mengakui kita sebagai umat beliau dan mendapatkan pertolongan beliau di mahsyar insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam khutbah yang singkat ini tidak lupa khutbah selalu menyampaikan wasiat takwa. Maka oleh karena itu marilah kita selalu meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kuantiti maupun quality. Kita tingkatkan amal ibadah kita, apa yang kurang kita lengkapi, apa yang sudah lengkap kita sempurnakan, dan segala sesuatu yang kita kerjakan apabila didasarkan atas perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, baik itu bekerja untuk mencari nafkah, apalagi melaksanakan ibadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan balasan yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan takwa ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala urusan yang kita hadapi, memberikan kita rezeki dari tempat-tempat yang tidak pernah kita duga, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari persoalan-persoalan yang mungkin saja menghadang di depan kita, baik sebagai individu, baik sebagai masyarakat, baik sebagai bangsa dan negara. Semua punya tantangannya masing-masing yang kita perlu bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan jalan keluar terbaik dari segala sesuatu yang kita hadapi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada khutbah yang singkat ini perkenankan kami menyampaikan tema tentang al-khasarah fi dhail Quran, kerugian
dalam perspektif Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengulang kata-kata khasara, kha, sin, ra di dalam Al-Qur'an sebanyak 65 kali. Tentu hal-hal yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai hikmah dan tujuan, di mana salah satu hikmah dan tujuan dari pengulangan hal-hal yang ingin ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala agar hal tersebut menjadi perhatian kita sebagai umat manusia. Apabila yang diulang-ulang adalah perbuatan-perbuatan baik, maka Allah menginginkan agar perbuatan baik itu menjadi karakter kita sebagai seorang muslim, dan kebenaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran yang hakiki, bukan kebenaran perbuatan atau yang sering kita sebut dengan post-truth. Hal-hal yang sebenarnya tidak benar kemudian diungkap berulang-ulang, ditayangkan terus-menerus sehingga terpatri dalam jiwa kita, dalam bawah sadar kita, hal yang tidak baik itu menjadi biasa. Kemudian kita akan merasa menjadi biasa, dan suatu saat apabila kebiasaan itu diklaim oleh suatu pihak menjadi kebenaran, maka dengan mudah kita akan menerima kebenaran yang telah disetting tersebut. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kata-kata khasarah diulang-ulang di dalam Al-Quran sebanyak 65 kali. Tentu tujuannya adalah agar menjadi perhatian kita sebagai umat manusia. Ada banyak faktor kenapa khasarah atau kerugian itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada faktor waktu, sebagaimana surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Dan waktu ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah kembali, sehingga Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah menggunakan waktu. Wal fajri, demi waktu fajar. Wad duha, demi waktu duha. Wal asri, demi waktu asar. Bahkan wan nahari, dan seharian pun disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal laili, malam juga disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita sebagai umat Islam yang membaca Al-Quran mengetahui Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian khusus terhadap waktu ini. Maka kita sebagai umat Islam harusnya menggunakan waktu ini sebaik-baiknya, karena waktu tidak akan pernah kembali. Sehingga ada quote oleh Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, al-waktu kas-sayfi in lam taqta'hu qata'aka. Waktu bagaikan pedang, kalau engkau tidak mampu mengalahkannya, maka waktulah yang akan mengalahkan Anda. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dari 65 firman Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang kerugian itu, ada 3 ayat yang menyatakan dengan kerugian yang nyata, al-khusranul mubin. Yaitu yang pertama surat An-Nisa 119-120, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattakhidhis syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina." Bahwa orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai teman sejati, teman untuk konsultasi, sebagai pemimpin, sebagai pengatur, maka sesungguhnya orang tersebut telah merugi dengan kerugian yang nyata. Kenapa? Ayat 20 ditegaskan, ya'iduhum wa yumannihim, karena syaitan menjanjikan sesuatu, memberikan harapan, akan tetapi janji dan harapan syaitan itu semuanya adalah palsu belaka. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Kerugian nyata yang kedua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabatahu fitnatun qalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin." Kerugian nyata yang kedua adalah apabila seseorang menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan cara bermain-main, tidak sungguh-sungguh. Kenapa demikian? Karena nanti hasilnya dia akan mendapatkan penderitaan yang sangat besar. Lahum min fawqihim dhulalun minan nar,
di ayat selanjutnya mereka nanti akan dihimpit oleh api neraka dari atas dan dari bawah. Kalau kemudian kita beribadah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tidak sungguh-sungguh, dan kemudian hasilnya justru merugikan kita sendiri yang melakukannya, maka itu adalah kerugian yang nyata. Dan kemudian kerugian nyata yang ketiga adalah orang yang menyia-nyiakan keluarga, harta bendanya untuk hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain kata khasarah, ada juga kata beruntung seperti yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa? Alladzina fi salatihim khashi'un, dan seterusnya. Ada juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala membeli jiwa dan harta kita ini dengan jannah. Dalam surat At-Taubah 111 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna washtaro minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Allah membeli jiwa dan harta orang beriman itu dibayar dengan surga. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyinggung bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, melaksanakan salat, menginfakkan sebagian hartanya baik dengan terang-terangan maupun tersembunyi, maka dia mengharapkan tijaratan lan tabur. Tijarah adalah perdagangan. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, salah satunya salat, membaca kitab Al-Qur'anul Karim, dan menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, maka orang ini sesungguhnya adalah sedang berdagang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang perdagangannya lan tabur, tidak akan merugi. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita tarik secara historis, Al-Qur'an turun kepada bangsa Arab yang waktu itu sebagian besar profesinya adalah sebagai pedagang. Maka ada istilah perdagangan, ada istilah membeli, ada istilah untung, ada istilah rugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dalam kesempatan yang sangat singkat ini, secara garis besar, orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang telah diberikan sumber daya, modal oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menggunakan modal dan sumber dayanya tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita umat manusia diciptakan sebagai umat yang paling sempurna, fi ahsani taqwim. Maka kesempurnaan kita ini adalah modal, ra'sul mal. Akal yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita juga merupakan modal. Karena banyak orang yang kaya raya karena akalnya cerdas. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan modal kepada kita, seluruh alam semesta ini ditundukkan untuk kita gunakan sepenuhnya untuk kepentingan umat manusia. Modal penciptaan sempurna, modal akal yang sehat, modal alam semesta yang ditundukkan Allah Subhanahu wa taala untuk keperluan kita, dan juga modal waktu, kesempatan, peluang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apabila digunakan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka suatu saat kelak, baik kita masih di dunia maupun nanti kehidupan di akhirat, maka kegantengan yang kita miliki akan menjadi malapetaka di akhirat. Umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi malapetaka. Akal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala juga bisa akan menjadi malapetaka, karena akalnya justru menggiring dia menuju kepada kesesatan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam khutbah yang singkat ini
Marilah kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi 103 105 yang cukup bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menggunakan modal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya, dengan sesuai dengan syarat dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hasilnya akan berbuat manis bagi kita atau disebut dengan keuntungan, dan tidak justru berbuat buruk, berhasil keburukan bagi kita atau merugikan baik diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, apalagi bangsa dan negara kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam surat Al-Kahfi 103 105 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakan wahai Nabi Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang amal perbuatannya, usahanya akan merugi di kemudian hari. Ayat 104 mengatakan, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang ini akan merugi. Kenapa? Karena perbuatannya selama di dunia sia-sia. Artinya tidak membawa manfaat, tidak membawa dampak positif bagi dirinya sendiri. Padahal dia merasa menjadi orang baik, merasa banyak beramal, merasa banyak membantu orang lain, merasa banyak ibadah. Tetapi dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, karena perbuatannya dilakukan tidak berdasarkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dilakukan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Ayat 105 menegaskan, alladzina kafaru bi ayati rabbihim, orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat kauniyah maupun qauliyah. Ayat kauniyah adalah seluruh alam semesta ini, matahari terbit dari timur, mengeluarkan cahaya, mengeluarkan sinar, semuanya ada manfaatnya dan bisa dimanfaatkan oleh kita, baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala maupun bisa juga dimanfaatkan secara ekonomi. Contohnya sekarang banyak solar guard yang dipakai dengan menggunakan sinar matahari sehingga mengurangi beban penggunaan listrik. Semua Allah ciptakan untuk kita semua. Maka orang-orang yang tidak mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat kauniyah Al-Qur'anul Karim maupun ayat kauniyah seluruh alam semesta yang kita lihat, kita rasakan, kita pijak setiap hari ini, maka orang tersebut akan sangat merugi. Karena apa? Karena nanti di akhirat semua itu tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kita berbuat sudah semaksimal mungkin, beribadah sebaik mungkin, sesering mungkin, sebanyak mungkin, membantu orang sesering mungkin, tetapi kemudian apa yang telah kita anggap banyak jasa kita itu tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, karena dia dhalla, melakukan sesuatu itu tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penutup khutbah pada siang hari ini yang sangat singkat, marilah kita sebagai kaum muslimin kembali membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim, sehingga kita mendapatkan hidayah, petunjuk bagaimana menjalani kehidupan ini, agar kehidupan ini memberi dampak positif, memberi manfaat bagi kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, bagi bangsa dan negara, sehingga di akhir hayat kelak nanti kita akan merasa menyesal, kenapa saya tidak seperti ini, kenapa tidak seperti ini. Karena penyesalan selalu datang di akhir, tidak ada penyesalan yang datang di depan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat difahami dan menjadi inspirasi bagi khatib sendiri pada khususnya dan jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita bimbingan inayah dan hidayahnya, agar kita tidak akan merugi dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rzuqna za'iman taqiyan 'adilan 'aliman khabira. Allahumma rzuqna za'iman taqiyan 'aliman 'adilan khabira. Allahumma rzuqna za'iman taqiyan 'adilan 'aliman khabira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar. Wa aqimiss shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.